Emang bisa ya? Hanya dengan mencatat, produktivitas kita meningkat berkali-kali lipat, hidup kita semakin gak ambiar, dan kita semakin sukses. Bisa! Halo, perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah founder dari Si Cakep Productivity System. Dan hari ini saya mau jelasin salah satu komponen dari Si Cakep Productivity System, yaitu catat. Bagi yang penasaran, Si Cakep adalah sistem produktivitas yang simple, efisien, cepat dan mudah digunakan untuk mengatur keseharian kita sehingga kerja kita bisa lebih fokus, lebih cepat selesai sehingga kita bisa lebih banyak waktu untuk hal-hal yang lebih bermakna. Di era modern seperti sekarang ini saya rasa penting ya kita semua punya sistem produktivitas masing-masing supaya hidup kita nggak berasa ambyar. Nah, kalau Anda berminat untuk belajar lebih lanjut tentang Si Cakep, jangan lupa subscribe ke YouTube channel ini. Tapi hari ini kita khusus akan bahas dari komponen C dari Si Cakep, yaitu catat. Oke, catat. Kelihatannya sepele ya. Semua orang pasti udah tahu. Supaya kita nggak lupa sama suatu informasi, catat. Tapi pada kenyataannya banyak orang yang nggak pernah nyatat. Mungkin karena malas, mungkin karena nggak sempat, mungkin karena menunda, atau mungkin karena memang bukan kebiasaannya. Jadi apa-apa diingat di kepala, banyak hal, banyak informasi. Aduh, pusing. Rasanya kayak kepala mau meledak. Terlalu banyak informasi, alhasil apa? Hidup kita ambyar. Nah, jadi ini loh kenapa kita harus mencatat. Banyak sekali informasi yang kita terima setiap hari. Dan kalau semua disimpan di kepala kita kapasitasnya terbatas. Nggak bisa kita ingat-ingat semuanya. Makanya harus dicatat. Pindahkan informasi-informasi itu dari kepala kita ke buku tulis atau ke notes app. Supaya nggak perlu diingat-ingat. Semua ada di sini. Ini seperti otak eksternal kita ya, jadi hidup kita lebih tertata, kita nggak perlu ingat-ingat dan pelan-pelan kita jadi nggak ambyar. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya, kalau kita mencatat, enaknya mencatat di mana? Nah, ada dua pilihan teman-teman. Pilihan pertama, pakai handphone. Kalau teman-teman pakai iPhone, bisa dengan aplikasi Apple Notes, atau mungkin ada beberapa pilihan aplikasi lain. Tidak berbayar bawaan handphonenya. Kalau saya pribadi saya pakai Android, pakai Samsung. Dan kalau saya pakai Android ada beberapa pilihan juga seperti Samsung Notes atau Google Keep. Saya pribadi pakai Google Keep. Nah, mencatat di handphone ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kembali lagi, tujuan kita mencatat. Jadi nggak perlu pakai aplikasi yang estetik, harus pakai struktur yang cakep, yang terorganize, yang kelihatan rapi. Nggak perlu. Yang penting cepat, mudah digunakan, dan praktis. Kalau teman-teman butuh untuk mencatat, bisa langsung segera catat di handphone tanpa banyak kendala, tanpa banyak harus melewati prosedur-prosedur. Aduh, harus buka folder ini, harus buka sebelah sini, sebelah situ, baru bisa mulai mencatat. Kelamaan. Kembali lagi, tujuan kita adalah supaya nggak melupakan sebuah informasi penting. Nah, pilihan kedua bisa pakai buku catatan dan bolpen. Saya rasa ini pilihan yang baik juga selain pakai handphone. Karena terkadang kalau pakai handphone itu ada banyak gangguan ya. Tiba-tiba ada telepon masuk, tiba-tiba ada WhatsApp, tiba-tiba sosial media kita ada notifikasi, siapa baru nge-like, siapa kirim kita message, dan lain sebagainya. Terlalu banyak mungkin gangguan. Nah, kalau pakai buku tulis kita bisa fokus dan ini cepat sekali. Tinggal nyalakan bolpennya, buka buku tulis kita, langsung tulis. Informasi di kepala jadi nggak cepat lupa ketika kita bisa semakin cepat untuk menulis di kertas dalam buku ini. Nah, pilih yang mana? Handphone atau buku? Itu selera. Saya pribadi, saya orangnya nggak suka ribet sih. Jadi saya lebih suka pakai handphone sebetulnya daripada pakai buku. Namun, tahun lalu kira-kira beberapa bulan setiap hari saya selalu bawa buku tulis kecil ini dalam kantong saya. Dan saya merasakan manfaatnya oke banget ya. Untuk teman-teman yang mudah terdistract ketika buka handphone karena tadi yang saya sebutkan ya, ada notifikasi, ada telepon, ada WhatsApp, ada sosial media. Nah, terlalu banyak gangguan bikin kita lupa pas kita baru mau catat sesuatu. Mungkin lebih oke pakai buku tulis. Tapi kalau kita udah disiplin dan kita bisa melewati gangguan-gangguan tersebut, mungkin pakai handphone lebih enak karena kita selalu bawa dan gak usah bawa buku kecil ini kemana-mana. Kembali lagi selera. Nah, saya ingin share tips penting dalam mencatat.
Nah, kembali lagi yang penting dalam mencatat itu bukan buku tulisnya harus yang bagus, pulpennya harus yang mahal, atau kalau kita pakai app di handphone, appnya harus yang berbayar, atau appnya harus yang estetika, bisa folder, subfolder, dan lain sebagainya, strukturnya sangat menarik, sangat organize sekali. Enggak, bukan itu. Yang penting kita bisa cepat, kita bisa mudah, sesedikit mungkin halangan yang ada antara informasi kita terima di kepala sampai masuk jadi catatan di handphone atau di buku tulis kita. Nah, dengan kata lain, kita ini mau membuat habit mencatat. Habit itu sesuatu yang diulang-ulang terus sampai jadi refleks. Sampai kita otomatis ya, kalau kita baru dengar sesuatu, langsung otomatis angkat bolpen sama buku, langsung kita catat. Atau kita mendapat informasi, langsung keluarin handphone catat. Ya, langsung tercatat di sini. Nggak usah inget-inget di otak. Kalau ini udah sampai jadi refleks, kebiasaan, itu namanya habit. Dan ini yang kita mau bangun, habit mencatat. Semakin mudah sesuatu kita lakukan, semakin cepat kita melakukan hal ini, semakin gak ribet, semakin menyenangkan, semakin habit itu akan terbentuk dengan segera di otak kita menjadi refleks. Kalau segala sesuatu kita bikin susah, kita bikin lama, kita bikin ribet, complicated, habit itu gak akan jadi. Habit itu malah akan jadi sesuatu yang menyiksa kita. Nah, habit mencatat harus diperlakukan demikian. Mencatat harus mudah, harus cepat, harus menyenangkan. Nah, ini penting sehingga habit mencatat ini bisa langsung teraplikasi di otak kita, otomatis jadi refleks kita sehari-hari. Nah, ada beberapa tips nih supaya habit mencatat bisa langsung terbentuk. Nah, kalau kita pakai handphone ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, aplikasi mencatat kita, misal Google Keep, Samsung Notes, atau Apple Notes, kita pindahkan ke halaman paling depan sehingga kalau buka cepat. Nah, kalau handphone Anda support, Anda bisa memanfaatkan widget-widget di mana ketika handphone baru nyala, di lock screen pun kita sudah bisa langsung masuk ke aplikasi tersebut dan langsung mulai mencatat tanpa harus buka folder-folder dan mencari aplikasinya susah gitu. Nah, ini cara satu. Next, cara lain yang bisa Anda lakukan adalah menggunakan voice note. Nah, kalau kita nggak sempat mencatat karena mencatat, orang ngomong cepet sekali sih, saya nggak keburu nih nyatetnya. Bisa pakai voice notes, rekam aja tuh orang baru ngomong. Nah, kita nggak perlu mencatat huruf demi huruf, tapi kalau udah ada audionya, rekaman suaranya, kan itu juga catatan. Boleh loh, nggak harus dalam bentuk tulisan, tapi juga boleh dalam bentuk audio. Nah, begitu juga kalau misalnya kita baru lihat suatu informasi penting di jalan nih, di baliho ada nomor telepon penting dan kita sedang baru sibuk jalan atau kita nggak sempet nyatet nomornya karena nomornya panjang ya, foto. Nah, kita foto itu juga boleh sebagai alat catatan loh, tidak harus kita tulis manual satu-satu di aplikasi, no, boleh langsung kita foto dan kita perlakukan galeri kita sebagai tempat simpan catatan kita. Itu nggak salah sama sekali, itu adalah cara yang praktis untuk menjadikan habit mencatat kita. Catatan kembali lagi tidak harus dalam bentuk tulisan huruf-huruf, boleh dalam bentuk audio, boleh dalam bentuk foto, bahkan kalau dalam bentuk video pun juga nggak masalah. Yang penting jangan sampai hilang informasinya dan kita tahu carinya kemana, ke galeri, ke voice note, atau ke aplikasi catatan. Nah, itu tadi tips kalau kita pakai handphone untuk mencatat. Sedangkan kalau kita pakai buku tulis betulan, ada beberapa tips lagi nih. Satu, yang pasti jangan lupa untuk selalu bawa buku tulis kita dan bolpen kita kemanapun juga. Nah, kembali lagi, habit itu kan harus mudah dilakukan, praktis, tidak ribet. Kalau buku tulis kita terlalu besar, misalnya kayak gini nih, bukunya gede ya. Udah pasti nggak dibawa, pasti cuma disimpan di tas aja. Dan ketika kita mau mencatat, harus ambil dulu ke tas, cari-cari bongkar tas, nggak ketemu-ketemu, lama. Ya itu pasti akan nggak jadi habit kita mencatat. Pasti kita akan lupakan buku ini dan ya udah nggak usah dicatat sekalian. Makanya saya sarankan sebaiknya buku tulisnya yang kecil, bisa masuk ke saku, mudah dibawa kemana-mana, dan praktis gitu loh. Jadi saya sarankan buku tulis yang kecil. Nah, kembali lagi ngomong habit juga, jangan ribet. Kalau teman-teman mau mencatat di buku, nggak usah yang terlalu estetik gitu ya, pakai ballpoint warna-warni, dibikin kaligrafi, ada di garis-garis, ada di gambar-gambar gini gitu. Kelamaan, mau nyatet aja pakai gambar-gambar dulu. Yang penting catatannya singkat,
padat, jelas, tapi bisa mudah dimengerti. Nggak usah tulisnya panjang-panjang, tapi yang penting poin penting dari informasi yang ingin kita ingat itu bisa kita baca lagi dan tersampaikan. Kita paham tulisan kita sendiri maksudnya apa. Nah, ini yang ingin saya tekankan. Nah, teman-teman, kalau kita udah selesai mencatat, aplikasi mencatat kita, voice note kita, galeri kita, buku tulis kita, semua tempat kita menyimpan informasi yang sudah kita catat itu akan jadi tempat simpanan catatan kita yang dijuluki dengan sebutan inbox. Nah, habis kita udah mencatat, udah masuk inbox, terus gimana? Apakah sudah selesai? Apakah berarti pekerjaan udah beres? Kita udah produktif? Belum selesai. Bukan berarti kita udah mencatat, otomatis langsung kita sukses, langsung cuan. Belum, masih ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Setelah mencatat, step berikutnya dalam si cakep adalah A. Atur. Nah, saya akan bahas detailnya tentang atur dalam kesempatan lain di video lain. Namun di video ini saya akan singgung secara singkat aja. Nah, atur itu gimana? Tadi kita cek ya di inbox kita, di aplikasi mencatat kita, di galeri kita, di voice note kita, atau di buku tulis kita. Cek untuk hal-hal yang harus kita lakukan dan ada deadline-nya. Hal-hal ini namanya actionable. Nah, dari inbox kita akan pindahkan actionable ini ke tool yang lebih tepat seperti to-do list, kalender, atau planner. Nah, jika kita udah proses actionable kita dari inbox dan sudah kita pindahkan ke tool yang lebih tepat, ke to-do list, ke kalender, ke planner tadi, informasi-informasi yang udah kita proses ini boleh kita hapus. Kalau itu tadi di aplikasi catatan, buka catatannya, hapus aja satu persatu atau bebarengan. Atau kalau tadi di voice note, hapus aja voice note-nya. Atau kalau di galeri foto, hapus aja foto-fotonya. Kan udah diproses biar inbox-nya berasa fresh dan sudah siap dipakai lagi. Kalau itu di buku tulis, biar kita nggak bingung ya kebanyakan item di dalam buku tulis kita, coret aja yang tadi udah kita proses dan pindahkan ke tool yang lebih tepat. Sehingga apa? Inbox kita fresh, nggak bikin anxiety ya, dilihat aduh banyak banget sih yang masih belum dikerjain, padahal ternyata udah kita proses, sehingga kita kalau buka rasanya tenang dan tool-tool ini, inbox kita udah siap untuk menghadapi informasi-informasi baru dengan fresh. Nah, sekian video tentang catat. Semoga video hari ini bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman. Nantikan video si cakep selanjutnya. Masih ada atur, kerja, evaluasi, dan planning. Pasti seru. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Si cakep, Simplifying Productivity.